Ada satu kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu terkenal dengan pujiannya apa? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Masya Allah. Masya Allah, selanjutnya ya, nanti dilanjutkan ya. Masya Allah, Abu Nawas ini terkenal dengan ketasawufannya, bagaimana dia sebegitu merasa bahwa dia itu lemah dengan amal ibadahnya, namun dia mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kisah Abu Nawas ini ada tamunya, sahabatnya ya, datang ke rumahnya. Rumahnya Abu Nawas itu biasa-biasa dan rumahnya itu panggung ya. Kalau panggung biasanya kalau kita naik ke atas rumah biasanya ada bunyi ya Bu? Ya ada bunyi ya, kreket-kreket ya, seperti itu ya. Nah suatu saat ketika sahabatnya datang bertamu, ternyata rumahnya itu karena memang sudah agak tua rumahnya ya, maka rumahnya itu bunyi ya, dan karena kesibak angin ya, maka di situ bunyi rumahnya. Kata sahabatnya, wahai Abu Nawas, rumahmu sudah harus diganti, rumahmu sudah reyot, sudah bunyi katanya ya. Kata sahabat, jangan salah sahabat. Abu Nawas menjawab, rumah saya itu bukan karena sudah reyot, bukan karena sudah tua, namun rumah saya itu sedang bertasbih. Masya Allah Bu, sebegitu cintanya kepada Robnya, sebegitu cintanya kepada makhluknya, bahwa menganggap semua makhluknya itu adalah sedang bertasbih kepada Allah. Bahkan rumah yang seperti itu dibilangnya sedang bertasbih. Kalau kita kedatangan tamu seperti itu, jawabnya gimana Bu? Rumahmu sudah patut harus diganti, kita kira jawabnya gimana Bu? Udah langsung baper ya kan, kita sudah langsung baper ya temannya. Tetapi Abu Nawas ini menjawab seperti itu, rumahku itu sedang bertasbih, dan suatu saat angin itu semakin kencang, berarti rumah itu semakin kencang ya suara. Nah namun di sana Abu Nawas itu dia ketakutan ya, saking ketakutannya dia beranjak dari tempat duduknya. Sahabatnya heran, wahai sahabat, kenapa engkau kok tadi bilangnya rumahnya sedang bertasbih, tapi engkau kok merasa takut sendiri dengan rumah yang sedang bertasbih? Abu Nawas menjawab, justru itu saya khawatir dengan kehusuannya itu bertasbih, rumahku sedang bertasbih, karena kehusuannya, karena ketadarruannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir bersujud katanya. Masya Allah Bu, dengan luar biasa ya. Kalau kita gimana Bu nganggapnya ya? Nah, biasanya Bu kalau lagi khusyuk ya kan, biasanya gitu ya, kalau saking khusyuknya dia, saking suluknya kepada Allah, maka di situ khawatir rumahku bersujud katanya gitu ya. Masya Allah. Kalau kita anggapnya bagaimana Bu? Nah, ya, jadi segala sesuatu ya kita, Masya Allah, diri kita itu tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak ada yang bisa mewujudkan segala keinginan kita, adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tadi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka diri kita pun jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Maka kalau kita segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, kembalikan, oh ini adalah kehendak Allah, oh ini adalah takdir Allah, oh ini adalah kuasa Allah. Jadi jangan semata-mata hanya oh
oh ini mah karena orang ini, oh ini mah karena begini dan lain sebagainya. Namun semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit mengulas, mengingatkan, walaupun kita sudah setengah jam di sini ya. Kita luruskan lagi niat kita, takut ada yang khawatir lupa untuk kita niat ya. Masih ingat Bu niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikutin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita dengan meluruskan niat kita, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini penuh dengan limpahan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ya Wi, dengan pasal pertama di Sulamut Taufik. Sedikit mungkin mengulas kitab Sulamut Taufik ini ya. Kalau biasanya kitab-kitab itu membahasnya satu kajian. Contoh kitab Safinah itu tentang fikih ya, walaupun ada tauhidnya namun sedikit. Namun dalam kitab Sulamut Taufik ini 3 keilmuan langsung dibahas ya, dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu tentang tauhid ya. Pasal 4-nya ya, pasal 4 itu sudah mulai masuk ke fikihnya, dan nanti di akhirnya itu adalah sudah masuk ke ilmu tasawufnya. Jadi kita insya Allah sebagaimana rukun agama ya, rukun agama ada berapa? Punten masih ingat? Rukun agama ada 3, nggak apa-apa ya, kita sambil ngulas aja ya. Biasa kan kita, makanya kenapa kita tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kenapa kita wajib mencari ilmu? Karena tadi kadang yang kemarin kita ingat sekarang lupa ya. Makanya wajib terus minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai dengan usia goodbye ya. Maka kita terus di sini karena kita mahalul khata wa nisyan. Tidak apa-apa ya, kita sedikit diulas. Rukun agama ada berapa? 3. Satu Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Masya Allah, luar biasa. Boleh kompak sekali lagi. 1 2 3 ihsan. Jadi rukun agama Islam itu ada 3 ya. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ketika sudah ada iman maka ada Islam. Kenapa di sini iman dulu? Karena ada percaya dulu. Ya, ada percaya dulu. Kalau sudah percaya baru kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu ada di Islam. Setelah ada kita membacakan 2 kalimat syahadat, maka adanya keterkaitannya atau ketersambungan dalam kolbu kita, ini adalah amaliyah ihsan. Kalau ihsan ya, ihsan itu kira-kira apa artinya sih? Ada pahasan biasanya ya kan, ada ihsan ya, betul. Ihsan itu kira-kira apa artinya? Ihsan. Ada ihsan, ada ma'ruf, ada thayyib. Itu artinya hampir sama. Ya, betul? Thayyib itu baik. Ma'ruf satu ma'ruf kebaikan. Boleh lah. Yang 3 ihsan. Itu hampir sama ya, serupa tapi tak sama, berbeda ya. Di sana kan biasa kaifa halukum? Biasanya kalau baik. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah thayyib. Biasanya kan seperti itu ya. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah bi khair atau khair. Nah, ya, sebetulnya ada 4 ya. Ada khair, ada thayyib, ada ma'ruf, ada ihsan. Wah, ini harus kita bahas dulu kayaknya ya. Soalnya kita ada kalimat-kalimat yang Masya Allah ya, yang hampir sama. Namun kita biasanya ini sebetulnya yang mana sih, puncaknya ada di mana ya? Puncaknya itu ada di mana? Karena tadi saya ulangi, punten, ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Maka di sini ketika khair adalah baik, ya kan? Thayyib bagus, ya.
Terus ma'ruf ini adalah kebaikan. Ihsan, nah ini adalah puncaknya ada di sini. Puncaknya kenapa ihsan? Kalau ihsan itu adalah sudah merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi tidak hanya cukup berbuat baik saja. Banyak Bu yang berbuat baik sekarang berlomba-lomba, ya. Banyak yang berbuat baik itu sekarang di mana-mana, ya. Apalagi lagi Maulid ini banyak, masya Allah, luar biasa. Banyak yang berlomba-lomba berbuat baik, beramal baik dan lain sebagainya. Namun terkadang tidak sampai ke ihsan. Ini puncaknya kita sampai di ihsan. Kenapa? Kalau ihsan adanya diri kita merasa